Seperti yang kita ketahui, madu tercatat dalam kitab suci Al-Quran sebagai obat penyembuh segala macam penyakit. Begitu istimewanya madu, sehingga dalam Al-Quran terdapat surat khusus yang menerangkan tentang lebah, binatang penghasil madu, yakni di surat An-Nahl, yang berarti lebah. Salah satu lebah penghasil madu yang saat ini mulai dibudidaya oleh petani adalah jenis lebah kelanceng atau yang lebih dikenal dengan lebah trigona. Kendati madu dikenal sebagai pemanis alami yang diproduksi dari lebah yang sering dijadikan pengganti gula, namun lebah trigona ini menghasilkan madu yang rasanya asam dan sedikit manis. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Lagi apa ini Pak? Lagi ngecek lebah ini trigona. Lebah trigona. Iya. Ini sudah bisa dipanen atau seperti apa? Ini bisa dipanen, ini kita cek dulu kan, biasanya ini kan penuh madunya, kita cek dulu tiap ini kan, kalau lagi krisis kayak gini ada isinya apa enggak, kalau dikit nggak kita panen karena takutnya nanti punah lebahnya ini. Luar biasa, ini Iya. memang cukup menjanjikan ya Pak ya? Iya, cukup menjanjikan. Baik, pemirsa, budidaya lebah trigona atau lebah kelanceng ini ternyata cukup menjanjikan, terutama bagi warga Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahkan dalam satu box seperti ini, para petani bisa menghasilkan 200 ml madu. Berbeda dengan jenis madu pada umumnya, madu kelanceng diproduksi oleh lebah yang tidak menyengat, atau jikapun menyengat tidak terlalu menimbulkan rasa sakit yang parah dan luka sengatan. Di Terang Batu Marta juga ada aku ini, tempat adik aku Ngigit, yang gigit. ngigit, Iya, ngigit rupanya. iya, bukan kayak gini dah. Kendati demikian, para petani lebah trigona tetap menyarankan untuk waspada dengan getah yang sering menempel pada lebah. Karena ketika bersentuhan dengan kulit yang sensitif dapat menyebabkan luka atau ruam. Jenis lebah trigona ini termasuk penghasil madu murni yang prospektif dibudidayakan dan dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satunya dibudidayakan oleh Sartono, petani dari Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini jenak ini yang ini. Bismillah. Ternyata madu ini lebih enak dihisap langsung dari sarangnya. Rasanya lebih natural dan memang karakter madu trigona ini berasanya asam manis, jadi lebih nendang. Makanya memang aku khususkan tidak ku panen untuk di ini kan, ini untuk yang nyedot-nyedot kan. Nah, angkat deh langsung. Di pepak itu beda badan. Ini pepain langsung. Kamu nak nyicip juga? Langsung makan pakai ini Pak. Iya, jangan bae ditelan itu getahnya. Nah, mana Pak? Mana saudaranya Pak? Cucuk dulu. Dia balik yang ini, balikan ke ini kan. Ini yang ini ke bawah, jadi dia sampai ke bawah.
Woi, nggak boleh. Muncul. Dicariin, Mana nih? dicariin mas. Sudah ini. Minta, Ini minta bisa sini. nih yang ini. Bentar ya. Iya. Mana mas ini mas? Bentar. Woi, kuat. Tepuk kuat. Mari sedot apa? Yang kayaknya kok penuh itu kak. Penuh tuh matahari nongol panasan langsung merah loh. Ini Terminator. Jenisnya bukannya kayak Rasanya memang asam-asam ya Pak ya? iya, ada yang manis. Ya manis-manis asam ya. Iya. Tapi api sini ireng yo. Tapi maknya kayak Mantap. Tidak memerlukan lahan yang luas untuk membudidaya lebah jenis ini. Sartono hanya memanfaatkan pekarangan rumah dan kebunnya. Untuk pakan pun terbilang mudah. Cukup hanya dengan menanam tanaman-tanaman bunga seperti bunga mata air pengantin, akasia, mangium, kayu putih, bunga kertas, bunga kocai, kenikir, bunga kelapa, dan lain-lain. Sehingga lebah dapat mencari pakan sendiri di halaman rumah yang telah disediakan. Ton, Ya. ayo berangkat. Yuk, siap. Kita cek dulu senso. Lah siap. Ya, siap. Coba kayak dulu kita cek dulu. Iya. Kaget macet di jalan. Kita cek dulu minyaknya. Yang di sana kemarin tuh ada Siko. Ya, Oh, kita ambil ya. olinya masih. Oke. Ya, bisa berangkat. Untuk membudidaya lebah kelanceng ini, hal pertama yang dilakukan yakni menyediakan batang pohon atau kotak kayu sebagai sarang untuk koloni lebah liar. Iya. Tak, sip. Idealnya dalam sarang dibuat 2 ruang, yakni khusus madu dan telur. Berarti Sayang. yalah. Ini kita ketukin. Berarti sejari. Boleh nih. Nah. Oh iya. Pas, tinggal bersihkan, pasang topping. Yes. Nah, pas. Ini telurnya. Kemudian antar ruang dihubungkan dengan lubang dan dinding pada ruang telur serta ratu untuk jalan keluar masuk lebah pekerja.
topping. Nah, ini topping ini pasang di pas telur gini. Nah, ini posisinya telurnya. Kita benerin lagi nanti, gitu ya. Enggak, memang lemah dari pertama, makanya belum kupotong-potong. Plastik untuk menutup. Nah, tinggal nunggu 1 jam. Biar nggak hujanan, kita dikasih plastik atasnya kayak gini. Nah, selesai. Tinggal nunggu 1 minggu lagi nih mas. Jadi ini nanti berapa hari biasanya sudah mulai bisa diambil madunya? Ini kalau dia memang koloninya nanti normal, memang bagus koloninya kita dari hutan ini maksimal 2 minggu udah bisa kita panen. Tapi kalau 2 minggu belum bisa panen, paling ada 2-3 kantong, berarti koloninya belum bagus. Jadi masih kita tunggukan dulu 1 bulan. Berarti tinggal nunggu lah istilahnya. Kalau sudah dipasang topping ini, tinggal nunggu kita hasilnya. Berarti tidak ada istilahnya dikasih makanan atau apa? Enggak perlu. lagi. Pokoknya dia kalau sudah kita pasang topping kayak gini, sudah kita nunggu. Ibarat tuh bank ATM-nya kita di sini. Berarti enaknya itulah ya, budidaya lebah tinggal apa istilahnya, tinggal nunggu aja, kita nggak Nunggu perlu hasil. Yuk kita manen lebah trigona. Oh, baik, Kita Pak. iya, pakai baju ini dulu kita biar apa getahnya ini, biar baju kita tidak kotor. Jadi satu baju bukannya jorok gitu nih. Kalau kita ganti-ganti baju, habis baju kita. Jadi kita pakai yang model gun kayak gini, kita pakai alat kayak gini untuk manen. Nah. Sarung tangan ini supaya tangan kita biar nggak digigit kayu yang getah ganas itu, bisa korengan badan kita aja. Kalau dorsata kan lebih rapat lagi, kalau ini sekedarnya aja, nggak nyet. Nah, panen. Jadi kita ini awalnya kita manen ini, kita buka ini dulu supaya dia nggak terjadi. Kita biarkan dulu sekitar 15 menit biasanya ya kan. Nah, tapi kalau kita udah pakai seragam kayak pakai alat pompa galon ini, biar kantongnya nggak rusak, jadi kita bolongnya pakai ujungnya kayak gini. Saat sudah menghasilkan madu, petani lebah akan mengambil madu kelanceng dari dalam kotak koloni lebah dengan menggunakan alat elektrik yang dibuat sendiri, serta menggunakan baju pengaman untuk menghindari diri dari getah lebah. Rata-rata setiap koloni atau kotak dapat menghasilkan kurang lebih 300 hingga 500 ml madu. Ini madu semua nih, kantongnya.
Udah, ini udah selesai, udah habis ya. Jadi kita tutup lagi. Kita tutup rapat ininya. Coba kita tutup ini. Supaya dia nggak kepanasan, ininya dinaikkan ke atasnya. Oke, kita tutup di atasnya. Udah selesai. Udah selesai kita. Hasil 1 minggu dari sudah kesedot kemarin. Ini lagi musim krisis madu. 150 mili dapatnya. Seminggu baru seminggu. Iya, seminggu kemarin udah kepanen dapat 250 mili kemarin itu. Ini kan ngisi lagi nih, udah dapat 150 mili. Itu di kebun-kebun, ibaratnya di kebun karet kayak gini kan. Nah, di pinggir, nah batang mangga kayak gini ada ini kan. Nah, kayu ini memang mau ditebang kayu ini. Kadang-kadang orang tuh mau bikin kebun karet, ditebangi, nah ada sarang ini 3 sarang ya. Mereka udah nebang kayu ini gratis, dapat lagi duit. Kita beli 150. Kalau 3 batang kali kan. Jadi dia tuh tadinya nak ngeluarkan duit, ini tidak. Jadi kita ambil kayu itu, kita beli, udah bawa balik. Sampai rumah nanti baru kita proses, kita pisang topping kayak gini. Kalau mau lebih ringkes lagi, kayu bulat kayak gitu. Kalau ada kayu bolong kayak gitu kita tatahi. Oh, kita bolongin sendiri ya? Iya, bolong. Kalau kita mau ini melambatin kerja, beli papan, bikin 30 kali 30, tinggi 10 cm. Pasang tutup. Lebahnya yang udah kita masukin tadi. Jadi kita press potong telurnya tadi, pasang kotak di bolong tengah itu, udah tinggal nunggu. Itu selangnya dia terbentuk sendiri ya Pak? Iya, ini bikin. Ini yang corong yang pendek kayak gini, ini kurang gangguan. Ini aja masih ada cicak ini. Kalau yang panjang kayak di dalam itu kan, itu panjang-panjang itu sering ada cicak. Jadi kurang kontrol aku malam, namanya kita capek kan, semut. Nah, kalau dia memang nggak ada gangguan, dia pendek terus ini corong ini. Plus bunga-bunga kembang. Iya, Dicampur apa nih, Mas? udah rata. Langsung. aja. Wah Pak Tono, ini habis panen ini tadi Pak ya? Iya. Baik, dapat berapa hasil hari ini Pak yang panen? Hari ini kita dapat yang ini tadi 2 kotak dapat 500 mili yang 2 ini. Yang ini tadi ya karena 1 minggu kemarin udah kepanen dapat 150 mili. Karena masih ada yang tambahan ini bukannya campur ini kan, yang kemarin aku nyedot kesorean karena kita ini kita tambahkan ke sini. Jadi kita bulatnya jadi 3 botol ini kan. 3 botol. Ya, Jadi kalau mau ini- cicip boleh dicicip. Baik, nanti saya cicip ini ya Pak ya. Oke. Tapi ini tidak perlu proses atau percampuran Enggak perlu. dengan baik, nggak perlu ya. Jadi Nggak murni perlu. langsung Murni. setelah panen langsung bisa diminum Pak ya. Bisa diminum. Baik, penasaran Pak, saya mau cicip sebentar ya Pak ya. Ini juga kalau kita lagi demam, kalau kemarin tuh kata orang kayak apa penyakit corona itu kan, dikasih dugan itu, kasih 2 sendok ini sama garam segini kita aduk minum. Alhamdulillah sehat kemarin itu. Cuman kebanyakan orang di Sumatera banyak yang nggak berani minum. Enak Pak ya, murni. Rasanya memang manis, agak kasaman. Iya, iya. Agak kasaman, dan ini betul-betul murni saudara, dan tentunya sehat untuk dikonsumsi, dan betul seperti Pak Tono bilang tadi, Iya. untuk mencegah berbagai penyakit terutama saat ini yang sedang marak yaitu COVID-19 ketika musim kemarau ya Pak ya? Iya, musim kemarau kan bunga banyak yang melimpah, ini juga melimpah dia. Cuman madu ini bedanya sama dari sarang ini. Oh, justru Iya. produksinya hasilnya lebih banyak Tidak panas dia enaknya. Iya, Sumatera ini ditambah dan cuma memang masem. Kalau di Sumatera ini kebanyakan uang ini tidak lemak, masem katanya. tapi justru rasanya ini natural Pak. Kalau
Musim juga sangat mempengaruhi hasil dan kualitas panen madu. Lebah akan berhenti menghasilkan madu dan menyediakan makanan bagi ratunya di akhir musim panas dan di awal musim gugur atau ketika memasuki musim penghujan. Madu yang dihasilkan pun akan berkurang. Tetapi untuk jenis lebah kelanceng, produksi madu jarang sekali terputus. Faktor musim hanya mempengaruhi banyak sedikitnya madu yang dihasilkan. Jenis lebah trigona ini pun bermacam-macam. Di Indonesia sendiri terdapat hampir 50 jenis lebah trigona. Namun saat ini yang sedang dikembangkan di Sumatera Selatan ada 18 jenis. Dan di Kabupaten Oku hanya terdapat 3 jenis lebah trigona, yakni jenis Itama, Thoracea, dan jenis Terminata. Nggak kita buka ya, ganas. Cek dulu. Ganas juga nih. Lagi. Oke. Budidaya lebah trigona ini menjadi salah satu yang mampu meningkatkan perekonomian dan cukup menjanjikan. Ya, mantap. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri, saat ini jumlah koloni yang berhasil dikembangkan mencapai 5.000 hingga 7.000 koloni dengan ratusan jumlah petani budidaya lebah, khususnya di daerah Batu Marta. Hal ini diungkapkan Agung, pembudidaya lebah trigona sekaligus agen pengepul madu kelanceng. Yang sentranya itu dari Batu Marta 1 sampai Batu Marta yang ujung sana 16 itu memang rata-rata budidaya ini jadi pekerjaan sampingan, Mbak. Jadi selama ini memang saya kan mengumpulkan mereka ya untuk mengajak mereka istilahnya beternak untuk sampingan itu. Kalau mungkin perkiraan saya kalau 5.000 sampai 5.000 sampai 7.000 koloni itu ada. Itu ratusan jumlahnya memang sudah. Banyak petani itu mereka kan memang banyak bekerja di kebun-kebun itu kan. Nah, kebetulan ini kan secara alami kan di kebun-kebun kan. Jadi mereka memang kadang ada yang profesi itu nyari sendiri di hutan. Kayak yang tadi Mas Tono tadi kan memang di sela-sela kesibukan dia itu dia nyari koloni. Tidak hanya membudidaya lebah trigona, para petani di sini pun ada yang memiliki keahlian untuk mencari koloni lebah, kemudian untuk dijual kembali. Ada juga yang fokus menampung madu untuk dipasarkan, seperti yang dijalani Agung. Bahkan madu yang dikumpulkan bisa mencapai 300 hingga 500 kg per bulan dengan kondisi normal. Namun jika kondisi cuaca tidak mendukung, madu yang dihasilkan bisa berkurang hanya kurang lebih 100 kg per bulan. Hasil madu lebah trigona ini sudah didistribusikan hingga ke wilayah Sumatera Selatan dan keluar Sumatera, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sejauh ini para pembudidaya lebah trigona di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagian besar melakukan usahanya dengan cara mandiri dan belum optimal tersentuh oleh pemerintah.
Padahal budidaya ini cukup menjanjikan dan potensial untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan perekonomian warga serta menambah pendapatan asli daerah. Para petani berharap pemerintah dapat mensupport usaha kecil yang tengah digalakan para petani dengan cara membentuk gabungan kelompok tani atau Gapoktan serta adanya koperasi petani yang dapat membantu dari segi permodalan. Dan pemirsa, inilah madu triguna yang dihasilkan oleh warga desa Tanjung Dalam. Kita tahu sendiri manfaat madu tentunya sangat berkhasiat untuk kesehatan. Dan kita berharap madu-madu yang dihasilkan oleh petani di sini dapat didistribusikan secara lebih luas, khususnya untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dan lebih luas lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Dan satu lagi, warga di sini masih membutuhkan sentuhan pemerintah untuk mengembangkan produksinya. Karena warga di sini masih mengembangkan madu triguna ini secara mandiri. Akhirnya saya Ari Ekasari, beserta kerabat kerja Zona Tani yang bertugas undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.